Ya, Prof, udah ada tulisan 15 menit. Bebas. Kalau kabar baik Nabi kalau ceramah tidak lebih dari 7 menit. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan ini guru saya, Bapak Profesor Dr. Haji Asep Nana Mulyana, SHM Hum. Kita doakan Pak Jampidum ini panjang umur, sehat, dan sukses selalu dalam mengemban amanah. Doa yang sama juga untuk kita semuanya. Para pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hadirin jamaah Masjid Baitul Adli rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Rabbi, Zat yang telah menciptakan kita semua dengan ahsanut taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk. Zat yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua sampai dengan saat ini. Karena hidup kita hanya satu kali dan kita tidak tahu kapan akan mati, di mana kita mati, dan dengan cara apa kita mati. Untuk itu, mari kita gunakan kesempatan hidup ini sebaik-baiknya dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya, dalam rangka melakukan kebaikan-kebaikan dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Mumpung kita semua masih diberikan kesempatan hidup ada di alam dunia ini, karena pada akhirnya kita akan meninggalkan alam dunia ini, akan mati, akan masuk ke kehidupan di alam barzakh, di alam kubur, dan akan menjalani kehidupan di alam akhirat selama-lamanya, khalidina fiha abada. Kita akan menjalani kehidupan di alam akhirat selamanya. Bahkan Al-Quran dalam sebuah ayatnya menegaskan, wa inna yauman inda rabbika ka'alfasanatim mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah tafsir yang pernah saya pelajari dari Quran surat Al-Hajj tersebut, satu hari di alam akhirat sama dengan 1000 tahun di alam dunia, mimma ta'udun, yang dihitung-hitung seperti saat ini, seperti perhitungan. Bayangkan ibu bapak, kita pasti mati, pasti masuk ke alam barzakh, alam kubur, pasti menjalani alam akhirat selama-lamanya, dan satu hari di alam akhirat adalah sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Itu Quran menegaskan. Mudah-mudahan ketika kita menjalani alam akhirat, kita semua
ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang telah sukses mengemban risalah dan melakukan transformasi, yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur, yang telah melakukan perubahan dari zaman kegelapan ke zaman kecemerlangan. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama ingin saya sampaikan terima kasih Pak Prof atas undangannya. Bagi saya hari ini bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini merupakan sebuah kehormatan, kebanggaan, bisa ikut sharing, berbagi berkaitan dengan materi siraman rohani pada siang hari ini, yang mudah-mudahan tentunya ini apa yang saya sampaikan adalah wasiat bagi saya, dan mudah-mudahan umumnya bermanfaat untuk semuanya. Saya coba mengambil tema pada siraman rohani siang ini, yaitu mengubah diri, menjemput takdir terbaik dalam bingkai iman, takwa, dan profesionalisme. Ibu bapak yang saya hormati, kita semua tentunya berharap, menginginkan terjadinya perubahan kehidupan kita kepada kondisi yang lebih baik lagi. Kita ingin ada perubahan yang kontinu pada kehidupan kita, lebih baik lagi, lebih bahagia lagi, lebih sejahtera lagi, lebih harmonis lagi di rumah tangganya, lebih sayang sama anak istrinya, lebih baik dengan sesama teman sejawat dan koleganya, dan intinya adalah menjaga hubungan horizontal dengan sesama manusia lebih baik lagi, dan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keinginan kita semua, karena hidup adalah perjalanan menuju pencapaian takdir terbaik. Takdir itu tidak datang begitu saja, tapi takdir terbaik itu harus dijemput. Dan jalan untuk menjemput takdir terbaik adalah mengubah diri kita dalam bingkai iman, takwa, dan profesionalisme. Mengubah diri tidak hanya soal pribadi, tapi mengubah diri adalah soal peradaban. Ibu bapak yang saya hormati, misalnya saya kebetulan ditakdirkan Allah jadi Bupati Sumedang. Ketika saya mengubah diri saya menjadi lebih baik, dan saya membuat kebijakan yang maslahat untuk masyarakat, tentunya akan berdampak kepada kemajuan Sumedang dan kesejahteraan masyarakat Sumedang. Itulah mengubah diri tidak hanya untuk pribadi, tapi untuk sebuah peradaban. Sama halnya ketika sahabat-sahabat, bapak-bapak bekerja di sini, ketika melakukan perubahan terbaik lagi, kondisi lebih baik akan mengubah bangsa ini, menghadirkan rasa keadilan akan hidup, dan masyarakat rasakan teduhnya di bawah payung hukum. Itulah mengubah diri, tidak hanya urusan pribadi,
tidak hanya soal pribadi, tetapi juga soal peradaban. Sedikit cerita Pak Jampidum, kebetulan beliau guru saya, sumber inspirasi dan motivasi saya ketika beliau menjabat Kajati, dan sampai sekarang masih berlangsung hubungan yang sangat positif. Di periode pertama saya menjabat bupati 2018. Sekarang periode kedua. Tentunya dengan berbagai kelemahan dan keterbatasan, seorang pemimpin ingin melakukan perubahan, ingin melakukan perbaikan, ingin membuat legasi warisan bagi masyarakatnya, ingin dikenang oleh masyarakatnya, ingin memberikan nama baik yang harum bagi keluarganya. Kan dalam pikiran saya sekarang, apa yang kita lakukan, jejak digitalnya akan ada selama adanya dunia ini, bukan selama hidup. Jejak digital kita akan ada terus selama ada dunia ini. Bayangkan anak cucu kita baca perjalanan hidup kita, apakah membahagiakan anak cucu kita atau malah memalukan mereka? Itu yang sering ada dalam benak saya. Suatu saat anak cucu kita akan membuka, mungkin sekarang Google, kalau nanti apa mungkin ini bukanya. Seperti apa sepak terjang orang tuanya ketika menjabat, ketika semasa hidupnya. Ya, tentunya kita ingin dengan segala kekurangan keterbatasan melakukan hal-hal yang baik. Saya masih ingat pertama saya menjabat, saya kumpulkan seluruh ASN di lapangan upacara. Saya menyampaikan sebuah value pada mereka. Kalau kita selaku ASN mempermudah urusan rakyat, Allah akan mempermudah urusan hidup kita. Kalau kita selaku ASN mengatasi kesulitan rakyat, Allah akan mengatasi kesulitan hidup kita, kesulitan hidup keluarga kita. Apa yang kami lakukan untuk mempermudah urusan rakyat? Pertama adalah reformasi birokrasi atau bureaucratic reform. Kenapa kami pilih reformasi birokrasi? Karena Sumedang itu dari perspektif budaya adalah bekas kerajaan. Kalau kerajaan itu menganut sistem patron and client. Kalau patronnya bagus, tentunya kliennya akan ikut. Berarti pimpinannya harus direform dulu, diperbaiki dulu dengan 8 area perubahannya, merubah dari budaya dilayani ke melayani, merubah dari budaya manual ke digital, merubah dari comfort zone, zona nyaman, ke competitive zone, ke zona yang berkompetisi. Kami lakukan itu. Ketika pimpinannya sudah jadi panutan, sudah jadi role model, insya Allah masyarakatnya akan ada trust, kepercayaan. Dan kalau sudah muncul kepercayaan pada pemimpinnya, tanpa diminta pun masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Itu yang kami lakukan pertama. Yang kedua adalah untuk mempermudah urusan rakyat, kami gunakan kebijakan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan DNA-nya, device-nya, network-nya, dan aplikasinya. Jadi seorang pemimpin harus memiliki desain kebijakan. Desain kebijakan tersebut ditransformasikan dalam bentuk platform digital, yaitu aplikasi. Alhamdulillah, berkat ikhtiar ini Sumedang merangkak naik, peringkatnya lebih bagus lagi. Indikator makro pembangunan semakin meningkat, dan SPBE-nya pernah jadi ranking pertama di Indonesia. Alhamdulillah, bahkan aplikasi stunting kami, Prof, diminta oleh Pak Menkes menjadi aplikasi nasional. Ini sistem pencegahan stunting di Indonesia yang sekarang oleh Kemenkes itu awalnya adalah aplikasi dari Sumedang, sekarang jadi aplikasi asing. Itulah sebagai pengalaman dalam melakukan perubahan
di pemerintah daerah. Ibu bapak yang saya hormati, kembali kepada tema tadi, mengubah diri. Saya ingin mengajak ibu dan bapak, ibunya ada di atas ya? Ada. Jangan sampai saya jemput ibu, ibunya nggak ada. Saya hormati, saya ingin mengajak semuanya untuk merenung akan sebuah ayat dalam Al-Quran yang menjadi pondasi dalam perubahan diri. Mungkin kita sudah familiar mendengar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sehingga kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Intinya Allah tidak akan mengubah sebuah keadaan sehingga kaum itu mengubah keadaan yang ada melekat pada diri mereka sendiri. Ayat ini menyadarkan kepada kita bahwa sejatinya perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Perubahan dimulai dari niat baik, dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Perubahan dimulai dari niat yang baik, dari pikiran yang positif, dari perasaan yang positif, dari perkataan yang positif, dan tindakan yang positif. Positive thinking, positive feeling, positive saying, dan positive acting. Itulah awal kalau kita mau melakukan perubahan. Pikiran positif. Mengubah pikiran akan membuka jalan bagi cahaya. Kalau kita mengubah pikiran akan membuka jalan bagi cahaya kita. Ibu dan bapak yang saya hormati, pikiran adalah sumber gerak perubahan. Jadi pikiran adalah sumber gerak perubahan. Coba kita bayangkan, kalau pikiran kita dilingkupi oleh ketakutan, keputusasaan, prasangka, jalan hidup kita akan gelap. Akan tetapi kalau pikiran kita diisi dengan niat yang baik, optimisme, dan juga husnudon, berbaik sangka pada Allah, maka pikiran kita akan menjadi penuntun cahaya. Pikiran positif, mindset yang positif adalah cermin dari keimanan yang akan mendorong kita semua untuk terus memperbaiki diri, untuk terus belajar, dan untuk terus memberikan kontribusi nyata secara profesional dalam bentuk kerja dan pelayanan. Itulah pikiran positif. Akan memberikan cahaya bagi kita. Yang kedua, mengubah perasaan akan menjadikan hati jernih. Mengubah perasaan akan membuat hati jernih. Hati yang lapang adalah rumah bagi ketulusan dan kesabaran. Hati atau perasaan yang bersih akan memberi energi positif dalam setiap interaksi. Ibu bapak akan merasakan bedanya kalau kita berinteraksi dengan orang lain, apakah menghadirkan energi positif atau tidak.
Awalnya dari perasaan. Perasaan bersih akan menjadi energi dalam berinteraksi. Oleh karena itulah, Ibu Bapak yang saya hormati, supaya hati kita lapang, hati kita bersih, mari kita bersama-sama untuk menghilangkan rasa iri, dengki, benci, dendam, dan berburuk sangka yang ada di hati kita, yang akan mengurangi kebahagiaan hidup kita. Sayang, hidup hanya satu kali. Kalau dalam hati kita terus-terusan memendam rasa iri, dengki, benci, dan dendam, mari kita kedepankan rasa cinta, kasih sayang, pemaaf, dan berbaik sangka yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Itulah yang kedua, bagaimana mengubah hati kita supaya menjadi jernih. Yang ketiga adalah kata-kata. Lisan tidak hanya menjadi alat untuk berbicara, tapi lisan kita adalah komando yang menentukan takdir. Dengan kata-kata yang kita ucapkan, ini bisa membangun, bisa juga menghancurkan. Dengan lisan yang kita ucapkan bisa membangun dan bisa menghancurkan. Maka dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama biasakanlah untuk berbicara yang baik atau diam. Sehingga sebuah hadis yang sahih muttafaq alaih, Bukhari Muslim menyatakan, man amana billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bayangkan, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik-baik atau diam sama sekali. Seperti itu hadisnya. Jadi dalam dunia bekerja kita pun, komunikasi yang santun, yang jujur adalah bagian dari profesionalisme. Bekerja dengan lisan yang bersih menunjukkan tidak hanya kita cerdas, tapi kita beretika dan berakhlak. Mari kita jaga lisan kita. Yang keempat, yaitu tindakan. Ada niat, tentunya harus ada tindakan. Tindakan adalah manifestasi dari keimanan kita. Selama kita bertindak, melakukan pekerjaan, melaksanakan tugas, dilandasi oleh keimanan, ketakwaan, dan hanya berharap kepada Allah, insya Allah akan bernilai ibadah. Hari ini Ibu Bapak dari pagi datang ke kantor, kalau diniati dengan landasan iman, takwa, mengharap kepada Allah, semuanya akan menjadi ibadah, menjadi pahala bagi kita. Setiap upaya lakukan di kantor ini, semuanya menjadi ibadah, menjadi amal soleh yang kita akan dapatkan di yaumil akhir kelak, insya Allah. Tapi pondasinya itu. Jadi Bapak yang saya hormati, seringkali kita mendengar dari pikiran itu akan membentuk perasaan. Dari perasaan akan membentuk kata-kata. Dari kata-kata akan membentuk perbuatan. Dari perbuatan yang berulang akan membentuk kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter, dan karakter akan mengundang takdir. Mudah-mudahan berawal dari niat dan pikiran, takdir terbaik akan kita dapatkan dengan catatan dilandasi oleh iman, takwa, dan profesionalisme. Kenapa harus dengan iman? Karena iman, Ibu dan Bapak,
Iman adalah energinya perubahan. Takwa adalah yang menuntun perubahan, dan profesionalisme yang meneguhkan perubahan. Tanpa iman, perubahan akan hampa. Tanpa takwa, perubahan akan liar dan menyesatkan. Dan tanpa profesionalisme, perubahan tidak akan kokoh. Karena iman itu akan membentuk pola pikir positif dan akan mendatangkan harapan. Takwa itu akan menuntun langkah kita tahu mana batas halal dan mana batas haram. Dan profesionalisme akan menghasilkan kesungguhan dan keunggulan dalam bekerja. Jadi ada kesungguhannya dan ada competitive advantage-nya, keunggulan bersaingnya dalam bekerja. Karena itulah dan Bapak, perkuat iman kita, karena iman itu kan yazidu wa yanqus, kadang naik kadang turun. Sama halnya cinta Bapak sama istrinya, naik terus atau turun? Kadang-kadang naik cintanya, kadang-kadang turun cintanya. Jadi iman kita pun sama, naik turun. Kalau ibaratkan tanaman itu akan subur kalau disiram, dipupuk, tumbuh berkembang subur. Iman pun akan terus bertambah, akan kuat ketika disiram dan dipupuk. Dengan cara apa? Dengan cara menghadiri pengajian seperti ini, dikelilingi oleh orang-orang yang berintegritas. Insya Allah iman kita akan terus kuat. Amin. Rasa cinta kita sama istri semakin kuat. Biasanya kalau istri dibawa ke mall itu akan tambah kuat. Istri dibawa, dipegangi. Jadi kalau istri sakit katanya Pak Profesor, jangan dibawa ke dokter, bawa aja ke toko emas, langsung sembuh. Jadi kalau ingin semakin cinta tambah kuat, ya berguru ke Pak Asep dengan lagu Ternyata Aku Makin Cinta. Nah itu Ibu dan Bapak, jadi iman kita bisa kuat, disiram dan dipupuk sehingga bisa subur. Kemudian dibingkai dengan iman, karena dengan iman akan semakin meyakinkan kita setiap tugas yang diberikan pada kita adalah amanah, bukan sekedar pekerjaan. Sehingga kita bekerja tidak hanya menggugurkan kewajiban, tapi bekerja dengan hati, dengan cinta, dan dengan kesungguhan. Merasa bahagia, bersyukur ketika pekerjaannya bisa sempurna. Itu karena iman. Tidak hanya menggugurkan kewajiban, ini adalah amanah dari Allah. Yang kedua, bingkai mengubah diri adalah takwa. Takwa semakin menyadarkan kita bahwa apa yang kita lakukan saat ini, hari ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kita yakini itu. Dan tentunya sebagai orang yang bertakwa, kita sudah sangat mengetahui ciri-ciri orang yang bertakwa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu pertama, alladzina yunfikuna, orang yang suka menginfakkan hartanya. Fisarroi, baik dalam keadaan lapang, wadorroi, maupun dalam keadaan sempit.
Ya, orang yang bertakwa senantiasa menginfakkan hartanya, sedekah dalam tanggal muda, tanggal tua pun tetap sedekah sesuai dengan kemampuannya, dan yakin sedekah itu akan dilipat gandakan pahalanya dan tadfaul bala. Sedekah mencegah bala. Pak Jambidum, saya punya pengalaman kalau berangkat jauh ke luar negeri atau mau naik pesawat aja di dalam negeri, atau kalau mau lewat pulau naik perahu, itu jadi kebiasaan pasti ke toilet, nyari petugas toilet, ngasih uang supaya tadful bala, mencegah bala. Dan pernah suatu saat saya ke Gili Trawangan, hujan besar sore-sore. Aduh, ini mau pulang dari Gili Trawangan sama rombongan. Tadabur alam Pak ini Pak, tadabur alam. Mau pulang hujan besar pakai perahu, saya nyari siapa yang harus diberikan sedekah. Nyari dari keliling, sebelum naik perahu sengaja mencari itu. Ada ketemu masjid yang belum selesai dibangun waktu itu. Saya ke masjid, masukin bumbungnya, tenang hati itu. Hati itu tenang, saya sudah sedekah, mudah-mudahan tanpa bala. Ini bukan ria, ini hanya ingin sama motivasi. Atau minimal sholat tobat dulu Pak. Jadi kalau mau menghadapi hal yang seperti itu, hujan besar, naik ini, naik itu, sedekah dan sholat tobat. Ketika ada apapun kita sudah siap, sudah tobat. Perbanyak sholat tobat. Ya mungkin hari ini pun dari pagi mungkin kita WA-an salah, teleponan salah, ya sholat tobat dulu sebelum rukun misalnya. Ini harus menjadi sebuah pembiasaan bagi kita, sehingga hati itu tenang. Kalau udah sholat apapun tenang, udah sholat tobat apapun tenang. Makanya sholat harus di awal waktu, kalau terjadi apa-apa gitu. Itu Ibu dan Bapak, ini pengalaman saja ya, udah ada manfaatnya. Yang terakhir, dengan ketakwaan ini tadi menginfakkan hartanya. Yang kedua, orang takwa itu adalah wal kadiminal begitu, menahan hawa nafsunya, tidak mudah marah. Itu orang yang takwa. Menurut Ibnu Qudamah, marah itu adalah darah dalam hati yang mendidih, yang menjalar ke seluruh urat tubuh kita dan naik ke organ tubuh. Kan biasa yang marah itu mukanya merah, ada kan kalau marah senyum? Itu karena darah mendidih naik ke seluruh organ tubuh kita dan urat nadi kita, dan dia butuh pelampiasan. Dalam hidup pasti kita menghadapi rasa marah, pasti itu berinteraksi. Cuma masalahnya adalah bagaimana kita mengendalikan rasa marah. Karena kalau marah, sudah marah biasanya menyesal. Apalagi kalau kita marahin anak lah, saya masih ingat. Menyesalnya luar biasa Pak. Kalau sudah memarahi anak, udah gitu menyesal. Bahkan menurut psikolog itu, kalau kita memarahi anak kita yang kecil, itu sama dengan mengamputasi kecerdasannya. Saya pernah marahin anak, keinget terus gitu. Jadi padahal setelah marah menyesal, berarti di awal harus bisa mengendalikan diri. Bagaimana menahannya? Banyak cara. Hindari penyebab rasa marah. Yang menyebabkan marah jangan dipikirin terus. Istighfar, baca ta'awud, wudu, atau ibu bapak kalau marah sedang berdiri cepat duduk, itu hadis Nabi. Marah berdiri cepat duduk. Kalau marah sambil berdiri terus, sebentar tangannya kemana-mana. Ambil gelas, ambil apa gitu. Kalau berdiri kita marah cepat duduk, kalau duduk masih marah berbaring. Itu menurut Sunnatul Rasul. Berbaring masih marah, tidur. Berbaring masih marah, coba ambil wudhu. Udah wudhu supaya dingin, tenang. Udah wudhu langsung sholat sunat. Masih marah itu setannya kuat. Udah ke kamar lagi, bawa buku dan pulpen, kunci kamarnya, tapi jangan bunuh diri. Buku, pulpen, itu guru saya, kalian dari guru saya.
tulis rasa marah kita, lampiaskan ke tulisan sawargna sebanyak-banyaknya, sepuasnya. Mau 5 lembar, 10 lembar, tulis semuanya, jangan dimedsoskan. Marah masuk ke medsos, di keluarga sindir sampir gitu. Dengan teman masuk ke medsos, jangan. Mending tulis di buku sampai capek, sampai ngantuk, ketiduran. Besoknya bawa buku itu, baca oleh kita. Kita akan mentertawakan diri kita sendiri. Karena waktu nulis sedang dipengaruhi oleh setan. Kebayang gak Pak, nulis segalanya sampai kebun binatang ada di sana semua. Nah, ini mengendalikan rasa marah. Ini orang yang takwa, bingkai untuk merubah diri kita. Kemudian wal afina anin nas, orang takwa adalah memaafkan orang lain sebelum orang lain minta maaf. Pemaaf. Ngapain pada dendam terus? Sayang hati kita. Ngapain kita mikirin orang terus, orang itu juga nggak mikirin kita. Hilangkan, maafkan orang lain sebelum orang lain minta maaf. Wal afina anin nas. Kalau istilah Sundanya, hampuraan. Besar gede hampura, tapi bukan hampuraan ya, bro. Jadi ada hampuraan, ada hampuraan gitu kan. Jadi mah hampuraan, gede hampura. Terakhir adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itulah arti penting takwa dalam bingkai melakukan perubahan pada diri kita. Dan yang paling akhir materi ini adalah profesionalisme. Profesionalisme adalah kesungguhan dan keunggulan dalam bekerja. Sebuah hadis riwayat Baihaqi menyampaikan, Allah menyukai orang yang bekerja sampai menyempurnakan pekerjaannya. Jadi Allah menyukai orang yang bekerja dengan penuh kesungguhan, tidak hanya asal-asalan. Jadi itulah Allah menyukai orang yang profesional, menghadirkan kesungguhan dan keunggulan. Jadi kesimpulannya, takdir terbaik itu bukan hanya soal nasib, tapi di dalamnya ada iman yang menggerakkan, ada takwa yang menuntun, dan ada profesionalisme yang meneguhkan. Itulah takdir terbaik yang bisa kita dapatkan. Dan jangan sekali-kali meremehkan apa yang kita kerjakan. Karena setiap apa yang kita kerjakan, walaupun kecil, selama dilandasi oleh keimanan, ketakwaan, dan hanya mengharap ridha Allah, itu tentunya akan berdampak, menjadikan amal soleh, menjadikan pahala, dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin Bapak yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon doa juga. Saya baru dilantik Februari kemarin, jadi baru 2 bulan lebih menjabat. Di periode kedua ini mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin, kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, dijauhkan dari perbuatan korupsi, dijauhkan dari perbuatan yang tidak terpuji yang lainnya. Mohon doa, bimbingannya dari semuanya, terutama dari guru saya, Pak Prof. Asep. Mohon terus saya dibimbing, karena saya tidak ingin mengecewakan para pemilih saya di Sumedang. Dia ingin mengecewakan sahabat-sahabat saya, bahkan bapak-bapak. Selama saya menjabat itu, yang sering ada di pikiran saya itu adalah istri dan anak saya. Kalau saya tidak benar melakukan kesalahan, anak temais temelu, istilahnya tidak tahu apa-apa, di pundaknya ada beban yang berat akibat perbuatan orang tuanya itu. Naudzubillah min dzalik. Anak jadi malu keluar rumah, malu bergaul dengan teman-temannya karena bapaknya ada di media seperti itu, ada di medsos, ada di koran dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Apalagi pemimpin yang saya rasakan,
Kalau politik kan pasti ketika pilkada rame Pak. Ketika tidak salah pun pasti lawan politik cari, apalagi salah. Itu yang sering saya jaga. Tidak salah pun lawan politik pasti mencari kesalahan. Apalagi kalau salah. Udah menjaga di sekuat apapun pasti ada kritikan, fitnah dan sebagainya. Tapi saya yakin Allah Maha Kuasa dan Allah Maha bisa untuk melindungi hambanya. Saya mungkin berasa hormati. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Prof. Jambidu. Terima kasih, ini saya berbahagia. Tono, tapi saya akhiri dengan pantun boleh ya? Yang hadir di sini semuanya tampan dan cantik. Ada yang pakai kemeja, ada pula yang berbaju batik. Mari mengubah diri, menjemput takdir terbaik, bukan mengubah penampilan dengan cara operasi plastik. Yang kedua, banyak Alfa dijadikan taksi dari Jakarta Utara hingga Bekasi. Masih betul adli menjadi saksi, membingkai iman dan takwa sebagai pondasi. Atur nuhun, hapunten makasuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.